Aku diceraikan suami setelah menemaninya dari nol sampai jadi TNI. Setelahnya aku balas dia begini. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hidupku dengan Mas Surya dimulai dalam kesederhanaan yang penuh cinta. Kami menikah di usia muda, dengan harapan dan impian yang begitu besar. Aku masih ingat hari pernikahan kami, hari yang penuh kebahagiaan, meskipun digelar dengan sangat sederhana. Tidak ada gedung megah, tidak ada riasan mewah, hanya sebuah tenda kecil di halaman rumah orang tuaku. Namun, tawa dan doa dari keluarga serta teman-teman cukup membuat hari itu terasa sempurna. Aku memandang Mas Surya di pelaminan, mengenakan kemeja putih sederhana, wajahnya berseri-seri. Aku yakin, pria di sampingku ini adalah seseorang yang akan menemaniku hingga akhir hayat. Kami memulai kehidupan rumah tangga dengan penuh semangat. Mas Surya bekerja sebagai sopir angkutan umum, sementara aku membantu ibu berjualan di pasar. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk membantu ibu menata dagangan, menyiapkan sayur-sayuran, dan memastikan semuanya siap sebelum pembeli datang. Kadang, Mas Surya datang menjemputku di pasar sepulang kerja, membantuku membawa barang belanjaan, lalu kami pulang bersama. Meskipun lelah, ada kebahagiaan tersendiri dalam rutinitas sederhana ini. Kami tinggal di rumah kecil peninggalan orang tuanya. Rumah itu jauh dari kata mewah, tapi cukup nyaman untuk kami tinggali. Kadang, saat hujan turun deras, atapnya bocor di beberapa sudut. Aku dan Mas Surya selalu tertawa saat harus menampung air hujan dengan ember dan panci. Suatu hari nanti, kita bakal punya rumah yang lebih bagus, Din, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku mengangguk yakin. Aku percaya padanya. Aku percaya bahwa meskipun hidup kami pas-pasan sekarang, suatu hari nanti kami akan meraih mimpi bersama. Setiap sore, sebelum matahari terbenam, kami sering duduk di beranda rumah, menikmati teh hangat sambil mengobrol tentang banyak hal. Mas Surya sering bercerita tentang mimpinya, menjadi seseorang yang lebih baik, memiliki kehidupan yang lebih mapan, dan bisa membahagiakan aku. Aku ingin jadi laki-laki yang bisa kamu banggakan, Din, katanya suatu malam. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya erat. Aku sudah bangga sama kamu, Mas, jawabku tulus. Kebahagiaan kami semakin lengkap saat aku mengetahui bahwa aku hamil. Aku hampir tidak percaya saat melihat 2 garis merah di test pack yang kupegang. Dengan hati berdebar, aku menunggu Mas Surya pulang kerja. Begitu dia sampai di rumah, aku langsung menyambutnya dengan senyum penuh arti. Mas, kita bakal jadi orang tua, kataku sambil menunjukkan test pack itu. Matanya membelalak sejenak, lalu senyum lebarnya mengembang. Dia langsung memelukku erat. Alhamdulillah, Din, ini anugerah terindah buat kita. Hari-hari kami dipenuhi dengan kebahagiaan sederhana, dengan impian-impian kecil yang kami rangkai bersama. Kami mungkin tidak punya banyak uang, tapi kami memiliki satu sama lain. Dan saat itu, aku pikir, itu sudah lebih dari cukup. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kebahagiaan ini akan berubah, bahwa kehidupan bisa membawa kami ke arah yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Hari itu, Mas Surya pulang lebih awal dari biasanya. Aku yang sedang membersihkan rumah mendengar suara motornya berhenti di depan pintu. Ada sesuatu yang berbeda dari cara dia membuka pagar. Tergesa-gesa, penuh semangat. Aku menghampirinya dengan heran. Tetapi sebelum aku sempat bertanya, dia sudah lebih dulu menghamburkan kabar gembira. Dinda, aku diterima jadi TNI. Katanya dengan suara bergetar, penuh emosi. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja kudengar. Mata Mas Surya berbinar. Senyumnya lebih lebar daripada biasanya.
Aku bisa melihat kebanggaan dan kebahagiaan yang tak terbendung di wajahnya. Tanpa bisa menahan perasaan, aku langsung menutup mulutku dengan tangan, lalu air mataku tumpah begitu saja. "Mas, ini beneran?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia mengangguk penuh keyakinan. "Iya, Din. Aku lulus semua tes. Aku akan masuk pendidikan dalam beberapa bulan ke depan." Aku memeluknya erat, membiarkan air mataku jatuh di pundaknya. Ini adalah impiannya sejak lama, mengenakan seragam kebanggaan, menjadi bagian dari pasukan yang menjaga negara. Sejak dulu, aku tahu betapa besar keinginannya untuk menjadi seorang prajurit. Tapi aku juga tahu, perjalanan ini tidak mudah. Mas Surya bukan berasal dari keluarga berada, dan selama ini, dia bekerja keras untuk bisa mencapai titik ini. Kami duduk di ruang tamu, masih larut dalam euforia kebahagiaan. Aku melihatnya bercerita dengan penuh semangat, matanya berbinar seolah dia sudah membayangkan dirinya memakai seragam kebanggaannya. "Dinda, ini kesempatan besar buat kita. Hidup kita bakal lebih baik. Aku bakal punya penghasilan tetap, kita bisa punya rumah yang lebih layak, dan anak kita nanti nggak perlu hidup kekurangan," katanya penuh keyakinan. Aku mengangguk, mencoba menahan gejolak di hatiku. Aku bahagia untuknya, tapi di saat yang sama, aku sadar bahwa kehidupan kami akan berubah. Menjadi seorang istri prajurit bukanlah hal yang mudah. Aku tahu, itu berarti dia akan sering pergi, mungkin dalam waktu lama. Tapi aku percaya padanya. Aku percaya bahwa apapun yang terjadi, kami akan tetap bersama. Beberapa hari setelah kabar bahagia itu, Mas Surya mulai mempersiapkan keberangkatannya untuk pendidikan. Aku membantunya mengemas barang-barangnya, melipat pakaian dengan hati-hati, memasukkan perlengkapan yang akan dia butuhkan. Aku ingin memastikan dia membawa semua yang diperlukan, meskipun aku tahu, ada satu hal yang tak bisa aku kemas dalam koper. Rasa rinduku yang akan semakin besar setiap harinya. Saat hari keberangkatannya tiba, aku mengantarnya dengan perasaan campur aduk. Di stasiun, aku berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Mas harus jaga diri baik-baik, ya. Jangan lupa makan, jangan lupa istirahat," pesanku dengan suara lirih. Dia tersenyum, menatapku dengan penuh kasih. "Aku janji, Din. Aku bakal jadi suami yang lebih baik buat kamu. Kita pasti bisa melewati ini." Aku mengangguk, meskipun hatiku terasa berat. Kereta mulai bergerak, dan aku hanya bisa berdiri di sana, melihatnya pergi dengan seragamnya yang masih belum resmi, dengan impian yang baru saja menjadi nyata. Aku menahan air mata, berusaha tegar. Aku tahu, ini adalah awal dari kehidupan yang lebih baik untuk kami berdua. Aku hanya tidak tahu bahwa terkadang, perubahan yang kita kira akan membawa kebahagiaan justru bisa mengubah segalanya. Awalnya, aku pikir semua akan baik-baik saja. Aku pikir, meskipun Mas Surya jauh dan sibuk dengan pendidikan militernya, dia tetaplah suami yang dulu selalu mengutamakan keluarga. Tapi perlahan-lahan, ada sesuatu yang berubah. Komunikasi kami mulai berkurang. Jika dulu dia selalu berusaha menghubungiku setiap ada kesempatan, kini aku yang harus menunggu lama hanya untuk mendapat balasan singkat. Awalnya, aku mencoba mengerti. Aku tahu bahwa pendidikan militer sangat ketat dan melelahkan. Aku tahu dia pasti sibuk. Tapi, aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Dulu, saat aku mengirim pesan panjang tentang keseharianku, dia selalu membalas dengan antusias. Dia menanyakan kabarku, bagaimana ibu di rumah, bagaimana kehamilanku. Tapi sekarang, balasannya semakin singkat dan dingin. "Iya. Baik. Nanti aku telepon." Tapi telepon itu seringkali tak pernah datang. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya fase. Bahwa dia lelah. Bahwa dia hanya butuh waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Tapi ketika akhirnya dia pulang setelah beberapa bulan, aku merasakan sesuatu yang berbeda dalam cara dia menatapku.
Dia berdiri di depan pintu, membawa ransel besar di punggungnya. Aku menyambutnya dengan senyum lebar, berlari kecil menghampirinya. Aku ingin memeluknya, ingin merasakan kembali kehangatan yang selama ini kurindukan. Tapi dia hanya berdiri diam, tersenyum tipis. Pelukannya terasa singkat, tidak seperti dulu. Aku berusaha mengabaikan perasaan aneh itu dan mengajaknya masuk ke rumah. Aku sudah menyiapkan makanan kesukaannya, sup ayam dan sambal terasi buatan ibu. Tapi selama makan malam, dia lebih banyak diam. Matanya kosong, seperti pikirannya melayang entah kemana. "Mas capek, ya?" tanyaku pelan. Dia mengangguk tanpa menoleh. "Lumayan," jawabnya singkat. Aku menelan ludah, berusaha memahami. Aku tahu pendidikan militernya berat. Aku tahu dia mengalami banyak hal yang tak bisa dia ceritakan begitu saja. Jadi aku mencoba bersabar, mencoba membiarkan dia beristirahat. Tapi semakin hari, sikapnya semakin berbeda. Dia tidak lagi banyak bercerita seperti dulu. Jika aku bertanya, jawabannya selalu pendek dan terkesan ingin mengakhiri percakapan. Kadang, dia malah menghindari tatapanku. Malam-malam yang dulu kami habiskan dengan berbincang santai di beranda, kini berubah menjadi keheningan yang menyiksa. Dia lebih sering menghabiskan waktu di luar, entah bertemu teman-temannya atau sekadar pergi tanpa memberitahu kemana. Aku mulai merasa ada jarak yang semakin lebar di antara kami. Aku ingin bertanya, ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku takut. Takut mendengar jawaban yang mungkin akan menyakitiku. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk berbicara. Saat dia duduk di ruang tamu, matanya terpaku pada layar ponselnya. Aku mendekat dan duduk di sampingnya. "Mas, ada apa?" tanyaku pelan. Dia mengerutkan kening. "Maksudnya?" "Kamu berubah," suaraku hampir berbisik. "Kamu nggak seperti dulu. Kamu lebih sering diam. Kamu seperti nggak nyaman di rumah ini lagi." Dia terdiam lama. Aku bisa melihat rahangnya mengeras, seperti sedang menahan sesuatu. Aku berharap dia akan berbicara, berharap dia akan menjelaskan apa yang terjadi. Tapi yang keluar dari mulutnya hanya sebuah helaan napas panjang. "Aku cuma capek, Din," katanya akhirnya. Aku ingin percaya. Aku ingin meyakinkan diriku sendiri bahwa dia benar-benar hanya lelah. Tapi hatiku mengatakan sebaliknya. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Sesuatu yang perlahan-lahan mengikis pernikahan kami. Dan aku belum siap untuk menghadapi kenyataan bahwa mungkin cinta yang dulu begitu kuat kini mulai memudar. Malam itu, hujan turun deras, menimbulkan suara gemuruh di atap rumah kami yang mulai tua. Aku duduk di ruang tamu, menunggu Mas Surya pulang. Sudah hampir tengah malam, tapi dia belum juga memberi kabar. Aku mencoba menghubunginya beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Perasaan gelisah mulai menjalari tubuhku. Dulu, dia selalu memberitahuku jika harus pulang larut. Tapi belakangan ini, dia semakin sering keluar tanpa memberi penjelasan. Aku mencoba mengusir pikiran buruk yang mulai menyelinap di kepalaku. Aku ingin percaya bahwa dia hanya kelelahan dan butuh waktu sendiri. Tapi tetap saja, rasa khawatir itu tak bisa kuabaikan. Sekitar pukul 1 dini hari, suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Aku langsung berdiri dan bergegas menuju pintu. Begitu pintu terbuka, tubuhku membeku. Mas Surya berdiri di ambang pintu dengan wajah lelah, matanya sedikit merah, dan, hal yang paling mengejutkanku, bau alkohol menyeruak dari tubuhnya. Aku menatapnya tak percaya. "Mas, kamu habis minum?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia menghela napas kasar, melepas jaketnya dengan asal lalu melemparkannya ke kursi. "Ya udah, terus kenapa?" jawabnya dingin. Hatiku mencelos. Ini bukan Mas Surya yang aku kenal. Mas Surya yang aku kenal selalu pulang dengan senyum, selalu menyapaku dengan hangat. Tapi malam ini, dia berdiri di hadapanku dengan wajah yang tak bisa kukenali. Aku mencoba tetap tenang, meskipun dadaku terasa sesak. "Mas, sejak kapan kamu minum?" tanyaku lagi, suaraku sedikit lebih tegas. Dia mengalihkan pandangannya, mengusap wajahnya dengan kasar. "Dinda, aku capek. Aku nggak mau ribut sekarang." Tapi aku tidak bisa diam saja. Aku cuma mau tahu, "Mas,
Ini bukan kebiasaan kamu. Kenapa? Tiba-tiba, dia menatapku dengan mata yang penuh emosi. Kenapa? Karena aku butuh pelarian. Dinda, suaranya meninggi. Kamu nggak ngerti tekanan yang aku alami. Kamu pikir jadi TNI itu gampang? Kamu pikir hidupku masih sama seperti dulu? Aku terhenyak. Dadaku mulai terasa panas. Mataku berkaca-kaca. Aku tahu, Mas. Aku tahu ini nggak mudah buat kamu. Tapi kenapa harus seperti ini? Kenapa harus menghindar dari aku? Dia tertawa sinis. Sebuah tawa yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Karena kamu nggak ngerti, Din. Kamu masih hidup di dunia yang sama. Sementara aku sudah ada di dunia yang berbeda. Kamu pikir aku bisa terus hidup seperti dulu? Kata-katanya menusukku seperti belati. Aku menatapnya dengan mata membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia katakan. Apa maksud kamu, Mas? Apa aku ini beban buat kamu sekarang? Dia tidak menjawab, hanya berdiri di sana, menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Aku menggeleng pelan, air mata mulai jatuh di pipiku. Dulu, kita punya mimpi yang sama. Kamu ingat? Kamu bilang kita akan melewati semuanya bersama. Tapi sekarang, aku merasa seperti orang asing di hidup kamu. Dia menghela napas, mengusap tengkuknya, lalu akhirnya berkata dengan suara pelan, mungkin kita memang berubah, Din. Hatiku seakan diremuk oleh kata-kata itu. Aku berdiri terpaku, merasakan sesuatu yang retak di dalam diriku. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku masih di sini, bahwa aku masih mencintainya. Tapi untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku merasa ketakutan, bukan karena amarahnya, tapi karena kenyataan bahwa mungkin aku benar-benar mulai kehilangan Mas Surya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dengan punggung menghadapnya. Dan untuk pertama kalinya juga, aku merasa bahwa rumah ini bukan lagi tempat yang nyaman bagiku. Sejak malam itu, perasaanku terhadap Mas Surya tak lagi sama. Ada luka yang tertinggal, luka yang perlahan-lahan menganga setiap kali aku melihatnya pulang larut malam tanpa penjelasan. Setiap kali dia menghindari tatapanku, setiap kali dia lebih sibuk dengan ponselnya daripada berbicara denganku. Awalnya, aku mencoba menyangkal. Aku ingin percaya bahwa ini hanya fase, bahwa mungkin tekanan pekerjaannya membuatnya berubah sementara. Aku meyakinkan diriku bahwa Mas Surya masih mencintaiku, bahwa tak ada yang perlu kutakutkan. Tapi keyakinanku mulai goyah saat desas-desus itu sampai ke telingaku. Suatu sore, saat aku sedang berbelanja di pasar, seorang teman lama menghampiriku. Wajahnya tampak ragu, seolah menimbang-nimbang apakah ia harus mengatakan sesuatu atau tidak. Dinda, aku nggak tahu harus bilang atau enggak, tapi aku sering lihat Mas Surya sama seorang perempuan di kafe dekat kantor pemerintah, katanya pelan. Dunia di sekelilingku seakan berhenti berputar. Aku memaksakan senyum, berusaha tetap tenang. Mungkin teman kerjanya, jawabku, meskipun dadaku mulai berdegup kencang. Temanku menggigit bibirnya, lalu menunduk. Aku juga mikir gitu awalnya, Din. Tapi, mereka kelihatan dekat. Terlalu dekat. Jantungku mencelos. Tanganku gemetar saat aku mencoba meraih kantong belanjaan. Aku ingin menepis kemungkinan buruk, tapi firasatku mengatakan sebaliknya. Sesampainya di rumah, aku menatap ponselku cukup lama. Aku ingin menelepon Mas Surya, ingin menanyakan langsung, tapi aku takut. Takut akan jawaban yang mungkin kudapatkan. Beberapa hari berlalu, dan aku terus mencoba mengabaikan pikiran-pikiran itu. Tapi suatu malam, saat Mas Surya mandi, aku melihat ponselnya tergeletak di meja. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi pesan dari seseorang bernama Nadia. Pesannya singkat, tapi cukup untuk membuat nafasku tercekat. Mas, jangan lupa besok jemput aku. Ya, aku kangen. Tanganku gemetar saat aku meraih ponsel itu, membuka pesan-pesan sebelumnya. Jantungku berdetak semakin kencang saat membaca percakapan mereka. Ada kata-kata manis, ada janji-janji pertemuan,
Ada foto mereka berdua di sebuah restoran mewah, tempat yang belum pernah kudatangi bersama Mas Surya. Aku tidak bisa bernapas. Semua yang selama ini kutakutkan ternyata benar adanya. Aku menutup ponsel itu tepat saat Mas Surya keluar dari kamar mandi. Dia melihatku dengan ekspresi heran. "Kamu kenapa?" tanyanya santai, seolah tak ada yang terjadi. Aku menatapnya dengan mata yang penuh air mata. "Siapa Nadia?" "Mas?" tanyaku. Suaraku bergetar menahan emosi. Dia terdiam sejenak, lalu mengerutkan kening. "Kamu buka-buka ponselku?" tanyanya dengan nada tajam, bukannya menjawab pertanyaanku. Aku tertawa pahit. "Itu yang kamu pikirin sekarang? Aku yang salah karena buka ponsel kamu? Bukan karena kamu selingkuh." Dia menghela napas panjang, lalu duduk di sofa dengan ekspresi frustrasi. "Dinda, aku capek. Aku nggak mau ribut." Air mataku jatuh begitu saja. "Kamu nggak mau ribut karena kamu tahu kamu salah, kan? Sejak kapan, Mas? Sejak kapan kamu mulai menduakan aku?" Dia tidak menjawab. Hening. Dan di dalam keheningan itulah aku menemukan jawaban yang paling menyakitkan. Aku bangkit berdiri, menatapnya dengan tatapan penuh luka. "Aku ini istrimu, Mas. Aku orang yang selalu ada buat kamu sejak dulu. Kenapa dia?" Mas Surya mendongak, ekspresinya dingin. "Dinda, kamu terlalu posesif. Aku butuh ruang. Aku butuh seseorang yang bisa ngerti aku." Seseorang yang bisa mengerti dia? Jadi selama ini, aku ini apa? Aku tertawa dalam isakanku. "Aku selalu ada buat kamu, Mas. Aku selalu berusaha ngerti kamu. Tapi yang kamu lakukan justru mengkhianati aku." Dia tidak berkata apa-apa. Hanya duduk di sana, diam, seolah tak mau repot mencari alasan lagi. Dan malam itu, aku tahu, sesuatu dalam hubungan kami telah hancur. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Aku hanya menunggu, kapan luka ini akan sampai ke puncaknya. Hari itu, langit terasa begitu kelabu, seperti mencerminkan hatiku yang hancur. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Sudah beberapa hari sejak pertengkaran besar kami tentang Nadia, dan sejak itu, Mas Surya semakin menjauh. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya di luar, pulang larut, atau bahkan tidak pulang sama sekali. Setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu sama. Dinas, atau ada urusan. Aku ingin percaya, ingin memberi dia kesempatan untuk menjelaskan. Tapi di dalam hatiku, aku tahu jawabannya. Aku tahu bahwa hati dan pikirannya sudah tidak lagi ada di rumah ini, tidak lagi bersamaku. Puncaknya terjadi pada sore yang kelam itu. Aku sedang melipat pakaian di kamar saat kudengar suara motor berhenti di depan rumah. Pintu terbuka, dan langkah kaki Mas Surya terdengar di ruang tamu. Aku menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengannya lagi. Aku keluar dari kamar dan melihatnya duduk di sofa. Wajahnya terlihat dingin dan tanpa emosi. Dia menatap lurus ke depan, tidak sedikit pun berusaha menyapaku seperti dulu. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu duduk di seberangnya. "Mas," panggilku pelan. Dia tidak langsung menoleh. Ada jeda beberapa detik sebelum akhirnya dia mengangkat wajah dan menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan. "Aku mau ngomong," lanjutku, berusaha mengendalikan getaran di suaraku. "Tentang kita. Tentang pernikahan kita." Dia menghela napas panjang, lalu menyandarkan tubuhnya ke sofa. "Dinda, aku rasa nggak perlu dibahas lagi." Aku mengernyit, merasa ada yang tidak beres. "Maksudnya?" Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu menatapku dengan tatapan kosong. "Aku ingin kita bercerai." Dunia di sekelilingku seakan runtuh seketika. Aku menatapnya dengan mata membelalak,
berharap aku salah dengar. Apa? Aku sudah nggak cocok lagi sama kamu, Din, katanya, suaranya terdengar datar, tanpa sedikit pun emosi. Aku menggeleng, tidak bisa menerima kata-kata itu. Mas, ini semua karena Nadia, kan? Dia tidak menjawab, hanya menunduk. Dan dalam diamnya itu, aku tahu jawabannya. Air mataku jatuh begitu saja. Mas, kita sudah melalui banyak hal bersama. Aku selalu ada buat kamu. Kenapa sekarang kamu memilih dia, memilih perempuan lain, daripada aku? Dia mendongak, matanya terlihat sedikit goyah, tapi dia cepat menguasai dirinya lagi. Dinda, aku cuma ingin hidup yang lebih baik. Aku nggak mau terus-terusan seperti ini. Aku tertawa pahit. Hidup yang lebih baik? Dan menurut kamu, aku ini penghalangnya? Dia tidak menjawab. Hatiku terasa remuk. Aku menggigit bibir, mencoba menahan tangis yang semakin deras. Aku mencintai kamu, Mas. Aku mencintai kamu sejak dulu, sejak kita masih berjuang sama-sama. Aku pikir, kamu juga mencintaiku. Mas Surya menutup matanya sesaat, lalu menghela napas. Dinda, perasaan itu sudah nggak ada lagi. Kata-katanya terasa seperti pisau yang menusuk tepat ke jantungku. Aku menggenggam dadaku, merasa sesak, merasa seperti semua yang pernah kami bangun bersama hancur dalam sekejap. Aku terdiam lama, mencoba mencari kata-kata yang bisa membuatnya berubah pikiran, tapi aku tahu itu sia-sia. Dia sudah memutuskan. Dia sudah memilih jalannya sendiri. Akhirnya, dengan suara yang nyaris tak terdengar, aku berkata, kalau itu yang kamu mau, Mas, aku nggak akan memaksa. Matanya sedikit membesar, seolah terkejut karena aku menyerah begitu saja. Tapi apa gunanya bertahan jika hanya aku yang masih berjuang? Aku berdiri, berjalan menuju kamar. Tapi sebelum aku masuk, aku menoleh sekali lagi. Aku harap kamu nggak akan menyesali keputusan ini, Mas, kataku pelan, sebelum akhirnya menutup pintu di belakangku. Dan saat itulah, aku tahu bahwa pernikahan kami benar-benar berakhir. Perceraian itu seperti badai yang menghantam kehidupanku tanpa ampun. Hari itu, aku duduk di pengadilan dengan tangan gemetar, mendengar hakim mengetukkan palu tanda bahwa pernikahan kami resmi berakhir. Aku tidak menangis di sana. Aku menahan semuanya, menelan bulat-bulat kenyataan bahwa aku kini bukan lagi istri Mas Surya. Tapi begitu langkahku meninggalkan ruangan itu, air mata yang kutahan akhirnya jatuh. Aku pulang ke rumah orang tuaku dengan hati yang hancur. Ibuku memelukku erat begitu melihatku, seolah ingin menyerap semua kesedihanku. Sabar, nak. Semua ini pasti ada hikmahnya, bisiknya, tapi saat itu, aku tidak bisa melihat hikmah apapun. Yang aku rasakan hanyalah kekosongan. Hari-hari setelah perceraian itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Setiap pagi aku terbangun dengan rasa sakit di dadaku, mengingat bahwa aku tidak lagi memiliki seseorang yang dulu selalu kupanggil suami. Rumah terasa sepi, meskipun aku tinggal bersama orang tuaku. Tidak ada lagi suara motor Mas Surya yang dulu selalu kunantikan. Tidak ada lagi panggilan teleponnya menanyakan apakah aku sudah makan atau belum. Yang tersisa hanyalah kenangan, dan kenangan itu menyakitkan. Malam-malamku dipenuhi air mata. Aku sering berbaring menatap langit-langit, bertanya-tanya di mana Mas Surya saat itu. Apakah dia bahagia dengan kehidupannya yang baru? Apakah dia pernah menyesal meninggalkanku? Aku ingin membencinya, ingin menghapus semua perasaan yang masih ada di hatiku. Tapi bagaimana bisa? Aku telah mencintainya begitu lama, membangun hidup bersamanya, dan kini aku harus menerima kenyataan bahwa dia telah memilih orang lain. Aku mencoba menyibukkan diri. Aku kembali membantu ibuku berjualan di pasar, seperti dulu sebelum menikah. Tapi setiap kali aku melihat pasangan yang datang berbelanja bersama,
Aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam diriku. Aku iri. Iri melihat orang lain yang masih memiliki seseorang di sisinya. Sementara aku harus kembali sendirian. Tetapi yang paling menyakitkan adalah omongan orang-orang. Hidup di desa berarti setiap orang tahu urusan orang lain. Bisikan-bisikan mulai beredar. Kasihan Dinda, sudah diceraikan. Makanya, perempuan harus bisa menjaga suaminya. Mas Surya sekarang sudah bahagia dengan istrinya yang baru. Aku pura-pura tidak peduli. Aku tersenyum saat bertemu mereka, menjawab pertanyaan dengan singkat, lalu pergi. Tapi di dalam hatiku, setiap kata-kata mereka seperti duri yang menusuk semakin dalam. Aku ingin berteriak bahwa aku telah berusaha mempertahankan pernikahanku, bahwa aku telah mencintai suamiku sepenuh hati. Tapi apa gunanya? Pada akhirnya, mereka hanya melihat hasil, bukan perjuangan. Suatu hari, aku duduk di depan rumah, menatap langit sore yang mulai memerah. Ayah duduk di sampingku, menyalakan rokoknya perlahan. Kami terdiam cukup lama sebelum akhirnya dia berkata, "Dinda, kamu masih muda. Hidupmu nggak berakhir di sini." Aku menoleh padanya, mataku berkaca-kaca. Tapi, yah, aku merasa gagal. Aku merasa tidak cukup baik sampai Mas Surya memilih orang lain. Ayah menghela napas, lalu menepuk pundakku. Orang yang baik pun bisa dikhianati. Nak, itu bukan salahmu. Jangan biarkan kesalahan dia menghancurkan hidupmu. Kata-kata itu membekas di hatiku. Aku mulai sadar bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam kesedihan. Mas Surya mungkin sudah memilih jalannya, dan aku harus memilih jalanku sendiri. Perlahan, aku mulai membangun hidup baru. Aku mencari pekerjaan, sesuatu yang bisa memberiku kemandirian, sesuatu yang membuatku merasa berharga lagi. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi aku harus melakukannya. Bukan untuk membuktikan apapun pada orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Malam-malamku masih sepi, dan ada saat-saat di mana aku masih menangis diam-diam. Tapi aku tahu, suatu hari nanti, luka ini akan sembuh. Aku hanya perlu waktu. Aku hanya perlu menemukan kembali diriku yang sempat hilang. Hari itu, aku sedang duduk di depan rumah sambil memilah-milah sayuran yang baru dibeli dari pasar. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas sederhana ini, mencoba menjalani hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Namun, ternyata dunia tidak pernah benar-benar memberiku waktu untuk pulih dengan tenang. Seorang tetangga, Bu Ratna, tiba-tiba datang menghampiri. Aku tersenyum ramah, meskipun dalam hati aku tahu, kedatangannya pasti membawa cerita baru, gosip yang mungkin tidak ingin kudengar. "Dinda, kamu sudah tahu kabar Mas Surya?" Tanyanya dengan nada yang dibuat-buat prihatin. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat, tapi aku tetap berusaha terlihat tenang. "Kabar apa, Bu?" Bu Ratna duduk di bangku kayu di dekatku, mendekat seolah ingin memastikan tidak ada yang mendengar. Dia sudah menikah lagi. Istrinya yang baru itu, si Nadia, anak pejabat di kota. Pernikahannya besar. Loh, mewah sekali. Aku tersenyum tipis, meskipun dadaku terasa sesak. Oh, begitu ya. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Apa yang harus kulakukan? Menangis? Marah? Tidak ada gunanya. Aku sudah tahu arah hidup Mas Surya sejak sebelum perceraian kami selesai. Aku tahu, cepat atau lambat, dia akan menikahi perempuan itu. Tapi mendengar kabar ini langsung dari orang lain, mengetahui bahwa dia benar-benar sudah melangkah jauh tanpa sedikit pun menoleh ke belakang, tetap saja terasa menyakitkan. "Aku ikut sedih buat kamu, Dinda," lanjut Bu Ratna, meskipun raut wajahnya lebih terlihat seperti seseorang yang menikmati drama dibandingkan benar-benar bersimpati. "Padahal kamu sudah setia sama dia dari nol. Malah ditinggal dan sekarang dia hidup enak." Aku menghela napas pelan, berusaha mengendalikan emosiku.
Terima kasih, Bu. Tapi saya sudah ikhlas. Bu Ratna tampak tidak puas dengan jawabanku. Seolah dia ingin melihatku menangis atau marah-marah, tapi aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Setelah beberapa basa-basi, dia akhirnya pergi, meninggalkanku sendirian dengan pikiranku yang mulai berantakan. Aku menatap sayuran di tanganku, tapi kini perhatianku sudah tidak ada di sana. Seberapapun aku mencoba menguatkan hati, tetap saja ada perasaan sesak yang tidak bisa kuhindari. Bukan karena aku masih mencintai Mas Surya, bukan karena aku ingin kembali kepadanya, tapi karena aku merasa seperti seseorang yang begitu mudah digantikan. Beberapa hari setelah mendengar kabar itu, aku akhirnya memberanikan diri untuk membuka media sosial. Sejak perceraian, aku jarang bermain ponsel, takut melihat hal-hal yang bisa menyakiti hatiku. Tapi kali ini, aku ingin tahu. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Dan benar saja, foto-foto pernikahan mereka tersebar di mana-mana. Mas Surya berdiri di samping Nadia, mengenakan setelan jas rapi. Nadia tampak anggun dengan gaun putihnya, tersenyum manis ke arah kamera. Mereka tampak sempurna. Aku menatap layar ponsel lama sekali, mencari sesuatu dalam foto itu. Entah apa. Mungkin aku berharap melihat sedikit keraguan di mata Mas Surya, sedikit bayangan dari kehidupan kami yang dulu. Tapi tidak ada. Yang ada hanyalah kebahagiaan mereka yang terpampang jelas. Dadaku terasa berat. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mematikan ponsel dan meletakkannya di meja. Aku tidak ingin menangis lagi. Aku sudah cukup menangis untuk seseorang yang bahkan tidak pernah menoleh ke belakang setelah meninggalkanku. Malamnya, aku duduk di kamar, memandangi langit dari jendela. Hatiku masih terasa sakit, tapi ada sesuatu yang perlahan-lahan muncul dari dalam diriku. Sebuah kesadaran bahwa aku juga berhak untuk bahagia. Bahwa hidupku tidak boleh berhenti hanya karena seseorang telah memilih jalan yang berbeda. Aku menutup mataku dan menghembuskan napas panjang. Mungkin, ini saatnya aku benar-benar melepaskan semuanya. Waktu berlalu, dan aku mulai bisa menerima kenyataan. Aku sibuk dengan pekerjaanku, berusaha membangun hidup yang lebih baik tanpa lagi memikirkan masa lalu. Meski ada luka yang belum sepenuhnya sembuh, aku tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam bayangan pengkhianatan. Namun, takdir ternyata punya caranya sendiri untuk memperlihatkan keadilan. Suatu sore, ketika aku baru pulang dari pasar, seorang teman lama, Wati, datang tergesa-gesa ke rumahku. Wajahnya penuh semangat, seolah tidak sabar untuk menyampaikan sesuatu. "Dinda, kamu sudah dengar kabar tentang Mas Surya?" katanya langsung, tanpa basa-basi. Aku mengangkat alis. Rasanya sudah lama aku tidak mendengar kabar tentangnya sejak pernikahannya dengan Nadia. "Kabar apa lagi kali ini?" tanyaku, berusaha terdengar biasa saja. Wati mendekat, suaranya sedikit berbisik. Dia dipecat dari TNI. Katanya dia terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana atau semacamnya. Sekarang dia sedang diperiksa dan namanya dicoret dari daftar anggota aktif. Aku terdiam. Sejujurnya, aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Mas Surya selalu membanggakan statusnya sebagai anggota TNI. Itu adalah impiannya sejak dulu, sesuatu yang ia perjuangkan mati-matian. Dan sekarang, semuanya hancur dalam sekejap. Bukan cuma itu, Din, lanjut Wati, semakin antusias. Istrinya, si Nadia, katanya sudah pergi meninggalkannya. Begitu tahu Mas Surya kehilangan pekerjaannya, dia langsung pulang ke rumah orang tuanya. Bahkan ada gosip dia sudah dekat dengan pria lain. Aku menatap Wati lama, mencoba mencerna semua yang baru saja kudengar. Jadi, wanita yang dulu begitu dielu-elukan oleh Mas Surya, yang katanya lebih baik dariku, akhirnya meninggalkannya juga? Begitu saja? Aku tidak tahu harus merasa apa.
Ada bagian dari diriku yang ingin tertawa. Bukan karena aku bahagia melihat penderitaan orang lain, tapi karena keadilan akhirnya berjalan sebagaimana mestinya. Apa yang dulu Mas Surya lakukan padaku, kini kembali padanya. Dia pernah membuang seseorang yang setia demi sesuatu yang lebih baik, dan sekarang dia sendiri yang dibuang ketika keadaan berbalik. Namun, di sisi lain, aku juga merasa kasihan. Seburuk apapun luka yang dia tinggalkan padaku, aku pernah mencintai pria itu. Aku pernah berharap bisa hidup bahagia dengannya. Melihatnya jatuh seperti ini, meski aku tidak lagi memiliki perasaan padanya, tetap saja terasa menyedihkan. Wati menatapku dengan penuh rasa ingin tahu. Kamu nggak mau lihat dia, Din? Katanya sekarang dia tinggal sendirian di rumah kontrakan kecil. Sudah tidak ada yang peduli padanya. Aku menggeleng pelan. Untuk apa? Wati terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Aku pikir kamu bakal senang mendengar ini. Aku menghela napas panjang. Aku tidak bisa bohong kalau aku merasa ini semua adalah karma yang pantas dia terima. Tapi aku juga tidak ingin menyimpan dendam. Hidupku sudah cukup sulit untuk terus membebani diri dengan masa lalu. Wati mengangguk pelan, lalu menepuk bahuku. Kamu memang orang baik, Din. Aku harap kamu segera menemukan kebahagiaanmu sendiri. Aku tersenyum, meskipun hatiku masih terasa campur aduk. Malam itu, aku duduk di depan jendela, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Aku memikirkan semua yang telah terjadi. Bagaimana dulu aku begitu terpuruk saat Mas Surya meninggalkanku. Bagaimana aku perlahan bangkit, dan sekarang, melihatnya jatuh dalam kehancuran yang ia buat sendiri. Mungkin benar, hidup ini adil. Segala yang kita lakukan akan kembali kepada kita, cepat atau lambat. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Untuk pertama kalinya sejak perceraian itu, aku merasa benar-benar lega. Bukan karena aku puas melihat Mas Surya menderita, tapi karena aku tahu aku tidak lagi terikat oleh bayang-bayangnya. Suatu sore yang tenang, aku duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat sambil menatap jalanan desa yang mulai lengang. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Aku menikmati momen-momen kecil seperti ini, sesuatu yang dulu sering kulewatkan ketika masih terjebak dalam kesedihan. Namun, ketenangan itu terusik ketika aku melihat seseorang berjalan mendekat. Langkahnya pelan, hampir ragu-ragu. Aku memicingkan mata, mencoba mengenali sosok yang semakin jelas seiring dia mendekat. Dadaku langsung terasa sesak begitu menyadari siapa dia. Mas Surya. Aku tidak tahu harus merasa apa. Pria yang dulu pernah kucintai, yang pernah menjadi pusat duniaku, kini berdiri di depanku dengan wajah yang jauh berbeda dari yang terakhir kali kulihat. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya tirus, dan matanya tak lagi penuh percaya diri seperti dulu. Ada sorot kesedihan, kelelahan, dan mungkin penyesalan. Aku tetap duduk di tempatku, tidak beranjak, tidak juga mempersilakannya duduk. Aku hanya menatapnya, menunggu dia berbicara lebih dulu. Dinda. Suaranya serak, seolah ia telah kehilangan banyak hal, termasuk dirinya sendiri. Aku tidak menjawab. Bukan karena aku marah atau dendam, tapi karena aku ingin tahu apa yang akan dia katakan tanpa harus aku pancing. Dia menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian. Aku ingin minta maaf. Aku masih diam, menunggu. Aku sudah kehilangan segalanya, lanjutnya. Aku kehilangan pekerjaanku, istriku, dan semua yang kupikir akan membuatku bahagia. Aku salah, Dinda. Aku salah telah meninggalkanmu. Aku salah telah mengkhianati seseorang yang benar-benar mencintaiku. Kata-kata itu menggantung di udara. Jika dia mengucapkannya beberapa tahun yang lalu, mungkin aku akan menangis terseduh-seduh dan berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Tapi sekarang,
Aku hanya merasa kosong. Tidak ada kebahagiaan karena dia akhirnya menyesal. Tidak ada kepuasan melihatnya hancur. Aku hanya merasa biasa saja. Aku meletakkan cangkir teh di meja, lalu menatapnya dengan tenang. "Kenapa kamu datang sekarang, Mas?" tanyaku akhirnya. Dia menunduk, menggigit bibirnya seolah mencari jawaban yang tepat. "Aku tidak tahu harus kemana lagi, Dinda. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Dulu, kamu selalu ada untukku, selalu mendukungku. Tapi aku menyia-nyiakan itu semua." Aku menarik napas dalam-dalam. Kata-katanya membuatku teringat masa-masa saat aku masih menjadi istrinya. Saat aku begitu mencintainya hingga aku tidak pernah berpikir untuk pergi, bahkan ketika dia mulai berubah. Aku teringat malam-malam penuh air mata, doa-doa yang kupanjatkan agar dia tetap setia, dan akhirnya, luka yang kuterima saat dia memilih wanita lain. Sekarang dia datang kembali, membawa penyesalan yang terlambat. Aku menatapnya lama, lalu akhirnya berkata, "Maaf, Mas. Tapi aku bukan lagi orang yang sama seperti dulu." Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang penuh harapan. "Dinda, aku tidak meminta kamu untuk langsung menerima aku kembali. Aku hanya ingin kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Aku tersenyum tipis, tapi senyum itu bukan karena aku bahagia, melainkan karena aku menyadari betapa ironisnya hidup. "Kesempatan itu sudah hilang, Mas," jawabku pelan. "Kamu memilih jalanmu sendiri, dan aku sudah memilih jalanku. Aku sudah berdamai dengan semuanya, termasuk dengan kepergianmu." Dia terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Aku melanjutkan, "Dulu, aku menangis setiap malam karena kehilanganmu. Aku merasa hancur, merasa tidak berharga. Tapi kemudian aku sadar, aku tidak kehilangan apapun. Justru kamu yang kehilangan seseorang yang benar-benar mencintaimu. Dan sekarang, setelah aku berhasil membangun hidupku kembali, aku tidak bisa lagi menoleh ke belakang." Mas Surya menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. "Jadi, tidak ada lagi harapan untuk kita?" Aku menggeleng pelan. "Tidak, Mas. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa kembali." Dia mengangguk, meskipun aku tahu itu sulit baginya. Aku bisa melihat kesedihan dan penyesalan yang begitu dalam di matanya. Tapi ini bukan lagi tentang dia. Ini tentang aku. Tentang bagaimana aku akhirnya menemukan kekuatanku sendiri setelah semua yang terjadi. Mas Surya berdiri dengan berat hati, lalu menghela napas panjang. "Terima kasih, Dinda," katanya lirih. "Terima kasih karena pernah mencintaiku dengan begitu tulus. Aku harap kamu bahagia." Aku tersenyum tipis. "Aku sudah bahagia, Mas." Dengan langkah gontai, dia pergi, meninggalkan bayangan masa lalu yang dulu pernah menghantuiku. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa benar-benar bebas. Hidupku bukan lagi tentang Mas Surya. Hidupku adalah tentang diriku sendiri, tentang kebahagiaan yang kutemukan tanpa harus bergantung pada siapapun. Dan aku siap melangkah ke depan, tanpa melihat ke belakang lagi. Setelah kepergian Mas Surya dari rumahku hari itu, aku duduk diam dalam keheningan yang panjang. Hanya suara dedaunan yang bergesekan ditiup angin sore, sesekali diselingi oleh suara ayam berkotek di halaman belakang. Hatiku tenang, tapi ada sesuatu yang mengendap dalam pikiranku. Bukan keraguan, bukan penyesalan, hanya perasaan lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Dulu, aku membayangkan jika suatu hari Mas Surya datang padaku dengan wajah penuh penyesalan. Aku mungkin akan menangis dan memeluknya, berharap waktu bisa diputar kembali. Tapi kenyataannya, ketika saat itu benar-benar datang, aku justru merasa biasa saja. Tidak ada air mata, tidak ada kepedihan. Yang ada hanyalah kepastian bahwa aku telah membuat keputusan yang benar. Beberapa hari setelah pertemuan itu,
kabar tentang kedatangan Mas Surya mulai menyebar di desa. Seperti biasa, para tetangga mulai berbisik-bisik, membicarakan tentang bagaimana mantan suamiku kini jatuh miskin dan ditinggalkan istri barunya. Ada yang datang kepadaku sekadar ingin tahu, ada juga yang secara terang-terangan bertanya apakah aku akan menerimanya kembali. Kasihan, Dinda, kata Bu Lastri, tetangga sebelah rumahku, saat kami bertemu di warung. Bagaimanapun juga, dia dulu suamimu. Kalau kamu terima dia lagi, itu namanya perbuatan baik. Aku hanya tersenyum kecil, berusaha menahan diri agar tidak membalas dengan kata-kata yang tajam. Bu, saya sudah belajar banyak dari pengalaman saya. Dan saya pikir, kebaikan yang sesungguhnya bukan berarti harus menerima orang yang pernah menyakiti kita kembali dalam hidup kita. Bu Lastri terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Ya juga, ya. Tapi apa kamu benar-benar sudah tidak ada rasa lagi sama dia? Aku menatap Bu Lastri dengan yakin. Sudah, Bu. Saya sudah selesai dengan masa lalu saya. Dan memang benar, aku tidak berbohong. Aku sudah melepaskan semua rasa yang dulu pernah mengikatku pada Mas Surya. Apa yang tersisa hanyalah kenangan, bukan perasaan yang masih ingin kembali bersamanya. Beberapa hari kemudian, Mas Surya mencoba menghubungiku lagi. Kali ini lewat pesan singkat yang dikirim melalui nomor yang sudah lama tak kulihat. Dinda, aku tahu aku tidak pantas meminta ini, tapi bisakah kita bertemu sekali lagi? Aku hanya ingin bicara. Aku menatap pesan itu lama, mempertimbangkan apakah aku harus menjawab atau tidak. Tapi akhirnya, aku memilih untuk tidak membalas. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Seminggu berlalu tanpa kabar lagi dari Mas Surya. Hingga suatu pagi, aku melihatnya berdiri di depan rumahku lagi. Kali ini, dia tidak mengetuk pintu atau memanggil namaku. Dia hanya berdiri di sana, menatap rumah yang dulu pernah ia tinggali bersamaku. Aku menghela napas panjang, lalu akhirnya keluar, berdiri beberapa langkah darinya. Ada apa lagi, Mas? Tanyaku, suaraku tetap tenang. Dia menatapku dengan sorot mata penuh harapan, seolah masih berharap aku akan berubah pikiran. Aku hanya ingin tahu, kamu benar-benar tidak bisa memaafkan aku? Aku tersenyum kecil. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Tapi memaafkan bukan berarti aku harus menerimamu kembali. Dia menunduk, mengangguk pelan. Jadi, ini benar-benar akhir bagi kita. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari sisa rasa yang dulu pernah ada. Tapi yang kutemukan hanyalah kepastian bahwa aku telah melangkah lebih jauh dari yang ia bayangkan. Ini bukan akhir, Mas, kataku dengan lembut. Ini adalah awal dari kehidupan kita masing-masing. Kamu harus menemukan jalanmu sendiri, begitu juga aku. Aku bisa melihat kepedihan di wajahnya, tapi dia tidak lagi berusaha membujukku. Mungkin dia akhirnya mengerti bahwa tidak semua hal bisa diperbaiki, bahwa tidak semua cinta bisa kembali seperti semula. Dengan langkah berat, dia akhirnya pergi. Dan aku, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, merasa benar-benar bebas. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantui. Tidak ada lagi rasa sakit yang menyisa. Aku telah memilih jalan yang benar. Dan aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Setelah pertemuan terakhirku dengan Mas Surya, aku merasakan sesuatu yang berbeda dalam diriku. Sebuah kebebasan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Seperti seorang tahanan yang akhirnya dibebaskan dari penjara emosional, aku kini berdiri di jalan hidup yang baru, tanpa beban, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantuiku. Aku menyadari bahwa hidupku tak lagi tentang dia, tak lagi tentang kesedihan yang dulu selalu menghantuiku. Kini, hidupku adalah tentang aku sendiri, tentang bagaimana aku bisa bangkit dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Hari-hari pertama setelah aku benar-benar menutup pintu bagi Mas Surya, aku mulai sibuk dengan berbagai hal yang selama ini mungkin terabaikan.
Aku memutuskan untuk fokus bekerja lebih keras, menata ulang hidupku dengan cara yang lebih baik. Aku kembali membantu ibuku di pasar, tetapi kali ini, aku tidak hanya sekadar berjualan seperti dulu. Aku mulai berpikir bagaimana caranya agar usahaku bisa berkembang lebih besar. Aku membaca buku-buku bisnis sederhana, mengikuti pelatihan online, dan mulai mencari pemasok yang lebih baik agar daganganku bisa lebih bervariasi. Aku juga mulai aktif berbagi cerita di media sosial. Tanpa kusadari, banyak wanita di luar sana yang mengalami nasib serupa denganku, ditinggalkan, diselingkuhi, dan harus bangkit sendirian. Aku mulai menulis pengalaman-pengalaman hidupku di sebuah blog, lalu aku membuat channel YouTube sederhana untuk berbagi kisah dan motivasi. Awalnya, aku hanya berpikir untuk berbagi, tapi tak kusangka, banyak yang tertarik dan memberikan dukungan. Perlahan, aku mulai dikenal, dan ceritaku menginspirasi banyak orang. Dari situlah, aku mulai membangun usahaku sendiri. Aku tidak ingin selamanya bergantung pada pekerjaan di pasar. Aku ingin berkembang, ingin maju, dan ingin membuktikan bahwa seorang wanita bisa tetap kuat meski pernah dikhianati dan ditinggalkan. Aku memulai bisnis kecil-kecilan, menjual produk rumahan secara online. Awalnya sulit, tapi aku tidak menyerah. Dengan ketekunan, bisnis kecilku mulai tumbuh. Dalam proses ini, aku juga menemukan diriku kembali. Aku tidak lagi merasa hancur saat mengingat masa lalu. Aku bisa berbicara tentang pengalaman pahitku tanpa merasa sedih, tanpa ada luka yang menganga. Justru, aku merasa bangga karena aku berhasil melalui semua itu dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Banyak orang yang terkejut melihat perubahanku. Para tetangga yang dulu sibuk membicarakan perceraian dan penderitaanku kini mulai melihatku dengan mata yang berbeda. Mereka tidak lagi memandangku sebagai wanita yang malang, tetapi sebagai seseorang yang berhasil bangkit dan menemukan jalannya sendiri. Bahkan, beberapa dari mereka mulai meminta saran kepadaku tentang bagaimana menghadapi masalah rumah tangga atau bagaimana memulai usaha kecil. Aku juga mulai membuka diri pada kehidupan sosial yang baru. Aku bertemu dengan banyak orang yang positif, orang-orang yang mendukung dan memberikan inspirasi. Aku tidak lagi menutup diri dalam kesedihan, tetapi justru menikmati perjalananku sebagai seorang wanita yang mandiri. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari seseorang yang kita cintai, tetapi dari diri kita sendiri, dari bagaimana kita mencintai dan menghargai diri kita sendiri. Hingga suatu hari, aku melihat diriku di cermin dan tersenyum. Aku melihat seorang wanita yang berbeda dari sebelumnya, lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih bahagia. Aku menyadari bahwa aku telah benar-benar bangkit dari keterpurukan. Aku bukan lagi Dinda yang menangisi pria yang mengkhianatinya, bukan lagi Dinda yang takut menghadapi hidup sendirian. Aku adalah Dinda yang baru, Dinda yang telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bangga pada diriku sendiri. Setelah Mas Surya pergi dari hidupku, aku kembali menjalani hari-hariku dengan tenang dan fokus pada diriku sendiri. Perlahan, aku mulai menemukan kebahagiaan yang sejati, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Bisnisku berkembang, dan aku merasa semakin kuat setiap hari. Namun, meskipun aku telah melupakan Mas Surya, dunia yang pernah kami jalani bersama tidak sepenuhnya melepaskannya dariku. Ada kalanya aku mendengar kabar tentang kehidupannya, kabar yang datang dari mulut orang-orang di sekitar rumah kami. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di teras sambil menyusun rencana untuk ekspansi usaha kecilku, seorang tetangga datang menghampiriku dengan wajah yang terlihat cemas. Dia memberitahuku bahwa Mas Surya kini benar-benar terpuruk. "Dinda, kamu tahu nggak? Mas Surya sekarang benar-benar nggak punya apa-apa? Dia dipecat dari TNI. Loh, dulu dia punya segala-galanya. Tapi sekarang, ya ampun, dia kehilangan semuanya," ujar Butini, tetangga yang cukup dekat denganku. Aku terdiam mendengar berita itu.
Tidak ada rasa gembira, tidak ada rasa kemenangan. Meskipun dalam hati aku tahu, ini adalah akibat dari pilihan-pilihan yang dia buat. Aku tidak merasa puas melihatnya terjatuh. Sebaliknya, ada perasaan campur aduk, sedih, kasihan, dan bahkan sedikit khawatir. Aku hanya mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan perasaan yang sebenarnya membingungkan. Namun, semakin lama aku mendengar kabar-kabar itu, aku mulai menyadari betapa jauh jatuhnya Mas Surya. Ternyata, setelah perceraiannya denganku, hidupnya semakin kacau. Mas Surya tidak hanya kehilangan pekerjaannya sebagai anggota TNI, tetapi juga terlibat dalam masalah hukum yang besar. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa dia terjerat kasus korupsi, dan itu membuatnya dipecat dari jabatannya. Kejatuhannya semakin dalam ketika wanita yang ia nikahi setelah aku, yang dulu begitu ia banggakan, akhirnya meninggalkannya setelah mengetahui masalah yang menimpanya. Kabar itu datang tidak hanya dari mulut tetangga, tetapi juga dari beberapa orang yang pernah bekerja dengannya. Mereka bercerita bagaimana dulu Mas Surya yang kukenal sebagai pria percaya diri dan penuh semangat, kini menjadi seseorang yang terpuruk, kehilangan arah dan tujuan hidup. Beberapa dari mereka bahkan mengisahkan bagaimana Mas Surya sering terlihat duduk di pojok-pojok kafe, terlihat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Mendengar kabar itu, aku merasa ada sesuatu yang menyentuh hatiku. Meskipun aku sudah lama melupakan segala rasa terhadapnya, ada sedikit simpati yang muncul dalam diriku. Aku tahu, meskipun dia pernah mengkhianatiku, dia tetap manusia yang memiliki perasaan, dan pasti ada saat-saat ketika dia merasakan penyesalan yang sangat mendalam. Namun, aku juga tahu bahwa ini adalah akibat dari pilihan-pilihannya yang salah, pilihan untuk meninggalkanku, untuk berpaling dari janji-janji yang dulu dia ucapkan. Dari kejauhan, aku mengamati hidupnya yang semakin tenggelam. Aku mendengar bahwa dia bahkan harus menjual rumahnya untuk membayar hutang-hutang yang menumpuk. Kehilangan pekerjaan, kehilangan istri, dan akhirnya, kehilangan segala-galanya. Ini adalah konsekuensi dari hidup yang penuh kebohongan dan kesalahan. Aku tidak ingin menghakimi, karena aku juga pernah berada di titik terendah dalam hidupku. Tapi, melihat bagaimana hidupnya berakhir, aku tak bisa menahan perasaan bahwa karma memang selalu berjalan sesuai dengan jalannya. Aku tidak pernah berniat untuk melihatnya jatuh, tetapi kadang-kadang, kehidupan memang memberi kita pelajaran yang keras. Aku belajar bahwa apa yang kita pilih dalam hidup, baik itu dalam hubungan, pekerjaan, atau pertemanan, akan berdampak besar pada masa depan kita. Mas Surya kini merasakan dampaknya. Dan meskipun aku tidak merasa bangga atas kejatuhannya, aku tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa dia harus menanggung akibat dari pilihannya sendiri. Aku kembali fokus pada hidupku, tanpa pernah menoleh ke belakang. Satu-satunya hal yang bisa kuberikan adalah doa untuknya, berharap dia bisa bangkit, belajar dari kesalahan, dan menemukan jalan yang benar. Namun, aku juga tahu bahwa perjalanan hidupku kini bukan lagi tentang dia. Aku sudah menemukan jalanku sendiri, dan itu adalah hal yang paling penting. Dengan segala yang terjadi, aku merasa semakin yakin bahwa hidupku sekarang berada di jalur yang benar. Aku sudah melepaskan semua beban itu, dan dengan kebebasan yang kutemukan, aku bisa melangkah maju tanpa terikat oleh masa lalu yang penuh dengan kenangan pahit. Hari itu, aku sedang berjalan di pasar, mencari beberapa bahan untuk usahaku yang kini mulai berkembang. Udara pagi terasa segar, meskipun pasar sudah mulai ramai dengan para pedagang yang sibuk menjajakan dagangannya. Aku menikmati langkah-langkahku, menyapa beberapa penjual yang sudah kukenal sejak kecil, dan sesekali berbincang dengan pelanggan yang juga menjadi teman akrabku. Aku merasa nyaman di sini, di tempat yang dulu menjadi bagian dari perjuanganku untuk bangkit. Tidak ada lagi perasaan malu atau rendah diri. Aku bukan lagi wanita yang dulu ditinggalkan. Aku kini adalah seseorang yang telah berdiri tegak dengan keringat dan kerja kerasnya sendiri. Namun, di tengah keramaian pasar itu,
Tiba-tiba langkahku terhenti. Di sana, di antara tumpukan sayuran dan hiruk-pikuk orang yang berbelanja, aku melihat seseorang yang dulu begitu akrab bagiku. Mas Surya. Aku hampir tidak mengenalinya. Dia terlihat jauh berbeda dari pria yang dulu berdiri tegap dengan seragam kebanggaannya. Kini, dia tampak lusuh, lebih kurus, dengan wajah yang tidak lagi memancarkan kepercayaan diri seperti dulu. Rambutnya agak panjang dan berantakan, janggut tipis memenuhi wajahnya. Pakaiannya pun sederhana, jauh dari kesan gagah yang dulu selalu ia tunjukkan. Dia tidak langsung melihatku. Dia sedang berdiri di depan sebuah lapak, tampak ragu-ragu apakah akan membeli sesuatu atau tidak. Aku memperhatikannya sejenak, mencoba mencari tahu apakah aku benar-benar ingin menyapanya. Bagaimanapun juga, ini adalah seseorang yang pernah menjadi bagian besar dalam hidupku. Dan akhirnya, tanpa sadar, aku melangkah mendekatinya. Mas Surya, suaraku keluar lebih pelan dari yang kukira. Dia menoleh, dan saat matanya bertemu denganku, aku bisa melihat keterkejutan di wajahnya. Sekejap, aku melihat ada rasa malu di matanya, seolah-olah dia ingin menghindari pertemuan ini, tapi tidak bisa. Dinda, suaranya terdengar serak, seperti seseorang yang sudah lama tidak berbicara dengan seseorang yang benar-benar mengenalnya. Kami berdiri di sana, dalam keheningan yang terasa begitu panjang. Aku tidak tahu harus berkata apa, dan sepertinya dia juga tidak tahu bagaimana harus memulai percakapan. Akhirnya, dia yang pertama kali bersuara. "Kamu kelihatan berbeda sekarang," katanya pelan, sambil menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Aku tersenyum kecil. "Ya, banyak hal yang berubah." Dia mengangguk pelan, menundukkan kepala. "Aku dengar, kamu sudah sukses dengan usahamu." Aku senang mendengarnya. Aku hanya tersenyum. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar tulus mengatakan itu, atau hanya sekadar basa-basi. Tapi aku tidak ingin terbawa emosi, tidak ingin pertemuan ini mengungkit kembali luka lama. "Kamu sendiri bagaimana, Mas?" tanyaku akhirnya. Dia terdiam sejenak, sebelum akhirnya menarik napas panjang. "Aku tidak terlalu baik. Banyak hal yang tidak berjalan sesuai harapanku." Aku bisa menebak apa yang ia maksud. Semua orang di desa sudah tahu bagaimana hidupnya hancur setelah ia dipecat dari TNI dan ditinggalkan oleh istri barunya. Aku tahu dia sedang berjuang untuk bertahan, meskipun aku tidak tahu seberapa berat beban yang kini ia pikul. Untuk beberapa saat, kami hanya berdiri di sana, membiarkan suasana pasar yang riuh menjadi latar belakang percakapan kami yang penuh ketegangan. Aku merasa ada banyak hal yang ingin dia katakan, tapi dia tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Akhirnya, dia menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. "Dinda, aku tahu aku sudah banyak menyakitimu. Aku tahu aku tidak pantas meminta ini, tapi bisakah kamu memaafkanku?" Aku menatapnya lama, mencoba mencari tahu apakah permintaan maafnya benar-benar datang dari hati atau hanya karena keadaannya yang terpuruk. Tapi aku menyadari, itu tidak penting lagi. Aku sudah lama melepaskan dendam dan sakit hati yang pernah ada. "Aku sudah memaafkanmu, Mas," kataku dengan lembut. "Sudah sejak lama." Dia tampak terkejut mendengar jawabanku. Seolah-olah dia tidak mengira aku akan semudah itu memberikan maaf. Tapi aku benar-benar bersungguh-sungguh. Aku telah melewati fase di mana aku masih ingin dia merasakan penderitaan yang sama sepertiku. Aku telah berdamai dengan masa lalu, dan aku tidak ingin membawa beban itu lagi. Tapi, aku tidak bisa kembali ke masa lalu, lanjutku. Aku sudah punya jalanku sendiri sekarang. Aku harap kamu juga bisa menemukan jalanmu. Dia mengangguk pelan, meskipun aku bisa melihat ada kesedihan di matanya. Mungkin dia berharap lebih dari pertemuan ini. Mungkin dia berpikir bahwa jika dia datang dengan cukup banyak penyesalan, aku akan menerimanya kembali. Tapi itu tidak mungkin.
Kamu benar, katanya akhirnya. Aku memang harus menemukan jalanku sendiri. Kami tidak berbicara banyak lagi setelah itu. Hanya ada anggukan kecil dan perpisahan yang tenang. Aku berbalik, melanjutkan langkahku, sementara dia tetap berdiri di sana, menatap ke kejauhan dengan tatapan yang sulit kutafsirkan. Saat aku berjalan pergi, aku merasa lega. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi rasa sakit. Aku telah melakukan yang terbaik, memaafkan, tetapi tidak kembali. Dan aku tahu, ini adalah keputusan yang benar. Di belakangku, aku tidak tahu apakah Mas Surya akhirnya menemukan jalannya atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, aku telah menemukan milikku. Dan aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Setelah pertemuan terakhir dengan Mas Surya di pasar, aku merasa seolah-olah lembaran terakhir dari kisah masa laluku akhirnya benar-benar tertutup. Tidak ada lagi beban dendam, tidak ada lagi harapan yang harus pupus, dan tidak ada lagi air mata untuk seseorang yang telah lama pergi dari hidupku. Aku telah memaafkannya, dan dengan itu, aku merasa bebas. Hari-hariku kini dipenuhi dengan kesibukan yang menyenangkan. Usahaku berkembang lebih pesat dari yang pernah kubayangkan. Dari awalnya hanya usaha kecil di rumah, kini aku sudah memiliki toko sendiri di dekat pasar. Aku tidak hanya menjual makanan, tetapi juga mulai mencoba bisnis lain seperti catering dan produk rumahan yang banyak diminati. Dengan kerja keras dan ketekunan, aku membuktikan bahwa seorang perempuan bisa bangkit dari keterpurukan dan berdiri di atas kakinya sendiri. Namun, lebih dari sekadar kesuksesan materi, yang paling berharga bagiku adalah ketenangan hati. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari memiliki pasangan, tidak datang dari pujian orang lain, dan tidak datang dari status sosial. Kebahagiaan sejati datang dari rasa syukur dan penerimaan terhadap hidup. Di sisi lain, kehidupan Mas Surya semakin jauh dari bayangan pria yang dulu ku kenal. Aku sesekali masih mendengar kabarnya dari orang-orang sekitar. Dia tidak lagi memiliki pekerjaan tetap dan hidup dalam kondisi yang sulit. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar menyesali keputusannya di masa lalu, atau hanya menyesali nasibnya yang berubah drastis. Yang jelas, kehidupannya kini bukan lagi urusanku. Suatu hari, aku duduk di depan toko sambil menikmati teh hangat. Udara sore begitu sejuk, angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah setelah hujan. Aku menatap jalanan yang dulu sering kulewati bersama Mas Surya, mengenang masa-masa di mana aku masih menjadi istri yang selalu menunggu kepulangannya dengan penuh cinta. Sekarang, semua itu hanyalah kenangan. Aku tersenyum, menyadari betapa kuatnya aku sekarang. Aku bukan lagi wanita yang menangis karena dikhianati. Aku bukan lagi istri yang merasa tidak berharga karena suaminya memilih wanita lain. Aku adalah Dinda yang baru, seorang perempuan yang telah melalui badai dan tetap berdiri tegak. Terkadang, hidup memang memiliki caranya sendiri untuk mengajarkan pelajaran berharga. Aku dulu berpikir bahwa pernikahan adalah segalanya, bahwa kebahagiaan hanya bisa datang jika aku bersama seseorang yang kucintai. Tapi kini aku tahu, cinta yang paling penting adalah cinta kepada diri sendiri. Aku tidak membutuhkan seseorang untuk membuatku merasa lengkap. Aku sudah cukup dengan diriku sendiri. Seiring berjalannya waktu, aku mulai membuka hati untuk kehidupan yang baru. Aku tidak lagi takut untuk melangkah maju, tidak lagi ragu untuk meraih mimpi-mimpiku. Aku tahu bahwa di luar sana, masih ada banyak kebahagiaan yang menungguku. Dan tentang Mas Surya, aku tidak pernah lagi berharap dia kembali atau menyesali apa yang telah terjadi. Hidup sudah mengajarkan kami berdua pelajaran yang berbeda. Jika dulu aku merasa dirugikan, kini aku melihat perpisahan kami sebagai anugerah. Jika dia tidak mengkhianatiku, mungkin aku tidak akan menjadi sekuat ini. Jika dia tidak meninggalkanku, mungkin aku tidak akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Kini, aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untuknya, sama seperti aku mendoakan kebahagiaanku sendiri. Karena pada akhirnya,
Setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Dan aku bersyukur, karena aku telah memilih jalan yang benar. Hidup memang adil. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Aku menanam kesabaran, ketulusan, dan kerja keras. Dan kini aku menuai kebahagiaan. Sementara Mas Surya, dia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya sendiri. Aku menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Hari hampir berakhir, tapi hidupku baru saja dimulai. Aku menarik napas dalam, lalu tersenyum. Kupikir, semuanya sudah selesai. Namun, hari-hariku yang tenang kembali terusik ketika sebuah kabar mengejutkan datang dari salah satu tetangga. Aku baru saja selesai menutup toko sore itu ketika Bu Sari, seorang pedagang di pasar yang sering berbincang denganku, datang dengan wajah gelisah. "Dinda, kamu sudah dengar kabarnya?" Tanyanya dengan suara pelan, seolah takut kata-katanya akan menyakiti hatiku. Aku menatapnya bingung. "Kabar apa, Bu?" Dia ragu sejenak, sebelum akhirnya menghela napas. "Mas Surya, dia masuk rumah sakit. Katanya kondisinya cukup parah." Aku terdiam. Perasaan yang bercampur aduk memenuhi dadaku. Sudah lama aku tidak memikirkan Mas Surya secara mendalam. Dan kini tiba-tiba aku dihadapkan dengan kenyataan bahwa dia sedang sakit. Aku tidak tahu apakah ini adalah ujian terakhir yang harus kulalui, atau hanya sekadar peringatan bahwa hidup memang penuh kejutan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku tidak lagi memiliki keterikatan dengan Mas Surya. Aku sudah melepaskan semuanya. Tapi entah mengapa, hatiku terus gelisah. Bagaimanapun, dia pernah menjadi bagian penting dalam hidupku. Aku pernah mencintainya dengan seluruh hatiku. Keesokan harinya, setelah berjuang dengan pikiranku sendiri, aku akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Aku tidak tahu apa yang akan kutemui, tapi aku ingin melihatnya untuk terakhir kalinya. Bukan karena aku masih menyimpan perasaan, tetapi karena aku ingin benar-benar mengakhiri semua yang pernah ada di antara kami. Ketika aku sampai di rumah sakit, aku melihatnya terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan ada selang infus di tangannya. Dia tampak jauh dari sosok pria kuat yang dulu pernah aku kenal. Ketika matanya bertemu denganku, ada kilatan keterkejutan di sana, lalu berubah menjadi kesedihan yang dalam. "Dinda," suaranya lemah, hampir seperti bisikan. Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan emosiku. "Bagaimana kondisimu, Mas?" Dia tersenyum pahit. "Sepertinya aku mendapatkan apa yang pantas untukku, ya." Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya duduk di kursi samping ranjangnya, menatapnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, aku tidak bisa mengabaikan rasa iba yang muncul. Tapi di sisi lain, aku tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. "Dinda, aku benar-benar menyesal," katanya lagi. "Aku menyesal telah menyia-nyiakanmu. Aku menyesal telah menjadi pria yang tidak tahu diri." Aku menghela napas panjang. "Mas Surya, tidak ada gunanya menyesali masa lalu. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup kita ke depan." Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku sudah kehilangan segalanya. Aku terdiam, membiarkan kata-katanya mengisi ruangan yang hening. Mungkin benar, dia telah kehilangan segalanya. Tapi aku tahu, aku tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah keadaannya. Akhirnya, aku berdiri. "Mas, aku harap kamu bisa menemukan kedamaian dalam hidupmu. Aku tidak datang ke sini untuk mengungkit masa lalu, hanya ingin memastikan bahwa aku benar-benar sudah melepaskan semuanya." Dia menatapku dengan mata yang penuh kesedihan, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi. Tapi aku tidak menunggu.
Aku berbalik, melangkah pergi dengan hati yang lebih ringan dari sebelumnya. Aku tahu, ini adalah ujian terakhir. Dan aku telah melewatinya. Setelah pertemuanku dengan Mas Surya di rumah sakit, aku merasa ada sesuatu dalam diriku yang telah berubah. Seolah-olah aku telah menutup satu bab dalam hidupku dan benar-benar siap untuk membuka yang baru. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantuiku. Aku adalah diriku sendiri, sepenuhnya bebas. Hari-hariku kembali dipenuhi dengan pekerjaan dan usaha yang semakin berkembang. Aku mulai memperluas bisnis cateringku, bekerja sama dengan beberapa pihak untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Aku bahkan mulai diundang untuk berbicara dalam acara-acara kewirausahaan, berbagi kisahku tentang bagaimana aku bangkit dari keterpurukan. Suatu hari, di sebuah acara yang kuhadiri, aku bertemu dengan seseorang yang tidak kusangka akan mengubah hidupku sekali lagi. Namanya Raka. Dia adalah seorang pengusaha muda yang memiliki visi yang sama denganku tentang kerja keras dan kemandirian. Pertemuan pertama kami terjadi secara kebetulan, saat kami sama-sama menjadi pembicara dalam sebuah seminar kecil tentang usaha mandiri. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikannya, tapi semakin sering kami berbicara, semakin aku menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Raka adalah seseorang yang tidak hanya cerdas dan pekerja keras, tetapi juga memiliki hati yang tulus. Dia tidak hanya tertarik pada kisah suksesku, tetapi juga menghargai perjuanganku. Dia tidak melihatku sebagai seseorang yang pernah gagal dalam pernikahan, tetapi sebagai seseorang yang telah bertahan dan bangkit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan sesuatu yang baru. Aku merasa dihargai, bukan sebagai mantan istri seseorang, tetapi sebagai Dinda yang sebenarnya. Dan perlahan-lahan, tanpa kusadari, aku mulai membuka hatiku untuknya. Bab 18. Akhir yang bahagia. Hubunganku dengan Raka berkembang dengan cara yang tidak pernah kuduga. Kami menghabiskan waktu bersama, saling mengenal lebih dalam, dan aku merasa nyaman dengan kehadirannya. Tidak ada tekanan, tidak ada ketakutan seperti yang pernah kurasakan dalam pernikahanku sebelumnya. Bersamanya, aku bisa menjadi diriku sendiri. Namun, aku tetap berhati-hati. Aku tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Aku telah belajar dari masa lalu bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang komitmen dan kesetiaan. Suatu hari, Raka mengajakku bertemu di sebuah kafe kecil di tepi kota. Udara sore itu sejuk, dan suasana kafe begitu tenang. Aku tidak menyangka bahwa pertemuan ini akan menjadi salah satu momen terpenting dalam hidupku. Saat kami duduk berdua, dia menatapku dengan serius. "Dinda, aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya dengan indah, jadi aku akan langsung saja. Aku mencintaimu, dan aku ingin menjalani hidup ini bersamamu." Aku menatapnya, terkejut sekaligus tersentuh. Aku bisa melihat ketulusan di matanya, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan dari seorang pria. "Aku tahu kamu telah melalui banyak hal," lanjutnya. "Aku tidak ingin menggantikan siapapun di hidupmu. Aku hanya ingin berjalan bersamamu, mendukungmu, dan membangun masa depan bersama." Air mata menggenang di mataku, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Aku tahu, ini adalah akhir yang berbeda. Ini bukan lagi kisah tentang kehilangan, tetapi tentang menemukan sesuatu yang benar-benar berharga. Dan saat aku mengangguk, aku tahu bahwa akhirnya, aku telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Hidup memang adil. Setiap luka yang pernah ada telah membawaku ke titik ini, ke tempat di mana aku akhirnya bisa benar-benar bahagia. Aku tidak menyesali masa lalu, karena tanpa itu, aku tidak akan pernah sampai ke sini. Aku, Dinda,
telah menemukan akhir yang bahagia. Dan kali ini, aku yakin, aku tidak akan kehilangan lagi.